Saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok satu yang tentang target pengguna dari aplikasi ini. Nah, untuk pengguna aplikasi ini itu sesuai dengan seperti entitas yang ada di diagram konteks, yaitu pelanggan, supir, dan admin bus. Nah, untuk pelanggan itu sebagai penumpang yang ingin menaiki bus dengan membeli tiket melalui aplikasi ini. Lalu untuk supir itu untuk melihat jadwal keberangkatan. Nah, untuk admin bus itu untuk mengkonfirmasi tiket yang dibeli oleh pelanggan dan juga untuk mengatur informasi yang akan dimasukkan ke aplikasi ini. Untuk selanjutnya mungkin ini dari kelompok 2 ya. Jadi dari kelompok 2 ini yang diwakili oleh Rais ya. Jadi yang pertama itu apa yang membuat sulit dalam tugas tersebut, dan jika ada bagaimana cara mengatasinya. Terus dan yang kedua, apakah sistem tiket bus online hampir sama dengan pemesanan tiket kereta? Oke, jadi yang pertama sebenarnya sih untuk ke kesulitan dari tugas ini yaitu dari segi desain mungkin ya. Jadi dari segi desain entah itu dari UI UX ataupun elisitasinya juga, karena memang untuk kita selaku pemula mungkin dari pengambilan elisitasi, terus dari elisitasi yang kita dapat dari stakeholder, mungkin ada yang bisa kita kita masukkan atau implementasikan, dan ada juga yang tidak mungkin seperti itu ya. Jadi untuk dari elisitasi memang agak sulit juga ya untuk kita selaku pemula, mungkin yang dasar-dasarnya bisa gitu, mungkin itu kesulitannya. Terus ada kesulitan juga untuk dari membuat desainnya, dari desainnya, karena untuk membuat desain itu tidak tidak bisa asal ya, karena kita harus mengeluarkan kreativitas kita juga. Jadi untuk mengatasi kesulitan-kesulitan yang kita hadapi, yang kelompok kita hadapi itu, eh, kita mencoba memaksimalkannya dari mulai elisitasinya bagaimana diimplementasikan kepada UI UX, terus dari desainnya juga, dari desain UI UX. Untuk mengatasinya mungkin dari kelompok kita itu melihat dari beberapa aplikasi ya, dari beberapa aplikasi yang emang pemesanan tiket. Jadi misalkan kayak Traveloka gitu kan, Traveloka ataupun KAI ya untuk kereta dan yang lain-lain seperti itu. Untuk gambaran mungkin ya, untuk gambaran dari desain yang ingin kita buat seperti itu. Terus yang selanjutnya, apakah sistem tiket bus online ini hampir sama dengan pemesanan jadwal kereta? Bisa dikatakan iya. Jadi untuk pemesanan si bus online ini hampir sama dengan halnya pemesanan-pemesanan tiket online yang lainnya. Cuman untuk dari kelompok kami, jadi kelompok kami itu karena masih prototipe, jadi di sini itu kita masih menggunakan pengelolaannya secara manual, yaitu dengan dengan bantuan admin atau admin itu untuk mengelola si tiket yang masuk, atau user yang pesan gitu ya, seperti itu. Jadi masih belum secara otomatis. Misalkan kayak ketika si users atau si pelanggan itu pesan tiket, itu akan masuk ke admin terlebih dahulu. Jadi untuk dicek apakah si tiket dan bus itu tiket dan bus itu tersedia, maka akan di ACC atau di accept untuk pemesanan tiketnya. Tapi ketika tidak tersedia, maka si admin itu akan memberikan informasi bahwa si tiket itu tidak tersedia, ataupun dari si bisnya yang seperti itu. Jadi untuk sistemnya itu hampir sama ya dengan yang lain, cuman perbedaan dari sana saja. Untuk tiket-tiket kayak pesawat yang seperti itu emang sudah otomatis ya, ketika pesan dia masuk ke keranjang atau seperti itu. Nah, untuk dari kelompok kita ini masih prototype dan masih manual ya untuk non untuk pengelolaan tiket, mungkin seperti itu ya. Nah, mudah-mudahan dari kedua jawaban tersebut bisa eh, mewakili dari pertanyaan yang diajukan oleh kelompok 2 yang di
yang ditanyakan gitu kan, atau yang diwakili oleh Rais dari kelompok 2. Ya, mudah-mudahan menjawab. Untuk Rais, terima kasih atas pertanyaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini dari kelompok 7 ingin menjawab pertanyaan dari kelompok 3 yang disampaikan oleh Dika Wisnu. Sebelumnya terima kasih kepada Dika Wisnu sudah memberikan pertanyaan untuk kelompok kami. Pertanyaannya yaitu bagaimana aplikasi ini menangani keamanan data pengguna, terutama data sensitif seperti informasi pembayaran. Nah, untuk keamanan dan data sensitif, mungkin itu sudah masuk ke ranah backend. Jadi itu hanya ada di bagian coding saja. Nah, karena ini desain saja, jadi keamanan dan data sensitif itu belum bisa difungsikan. Buat pertanyaan kedua yaitu bagaimana aplikasi ini didesain untuk menangani peningkatan jumlah pengguna dan transaksi secara signifikan. Nah, karena di sini masih menggunakan sistem manual atau prototype, jadi untuk menangani peningkatan jumlah pengguna dan transaksi secara signifikan, yaitu dengan memperbaharui menjadi otomatis dalam pengelolaan tiketnya. Mungkin itu jawaban dari kelompok kami. Terima kasih. Baik, izin menjawab dari pertanyaan kelompok 5. Pertanyaannya mengacu pada elisitasi tahap 3. Jadi dalam proses elisitasi terdapat 3 aspek penting yang perlu dipertimbangkan, yaitu yang pertama itu teknikal, operasional, dan ekonomik. Ketiga aspek ini membantu dan menggali kebutuhan yang menentukan solusi yang paling sesuai. Teknikal itu fokus menilai aspek teknis dari kebutuhan atau solusi yang diusulkan. Dan tujuannya itu memastikan bahwa solusi yang diusulkan dapat diimplementasikan secara teknis dengan mempertimbangkan ketersediaan dan kapasitas teknologi yang ada. Yang selanjutnya itu di operasional, yaitu fokus menilai bagaimana kebutuhan atau solusi tersebut akan mempengaruhi operasi sehari-hari. Tujuannya itu memastikan bahwa solusi yang diusulkan dapat diterapkan dalam operasi sehari-hari tanpa mengganggu proses yang sudah berjalan dan dapat meningkatkan efisiensi operasional. Yang selanjutnya di bagian ekonomi yaitu fokus menilai aspek biaya dan manfaat dari solusi yang diusulkan. Tujuannya itu memastikan bahwa solusi yang diusulkan memberikan nilai ekonomi yang positif dengan biaya yang dapat diterima dan manfaat yang jelas. Jadi dalam proses elisitasi pertimbangan teknikal, operasional, dan ekonomik saling berhubungan dan perlu dievaluasi secara komprehensif untuk menghasilkan solusi yang optimal dan dapat diimplementasikan dengan sukses. Izin menjawab pertanyaan dari kelompok 5. Jadi, MDI yang merupakan metode yang digunakan pada tahap elisitasi. Elisitasi ada 4. Yang pertama, elisitasi tahap 1, elisitasi tahap 2, elisitasi tahap 3, dan yang terakhir, elisitasi draft final. Pada elisitasi tahap 2, metode MDI ini digunakan yaitu untuk menentukan hasil pengklasifikasian dari elisitasi tahap 1 berdasarkan metode MDI tersebut. Metode MDI ini bertujuan untuk memisahkan antara rancangan sistem yang penting dan harus ada pada sistem baru dengan rancangan yang disanggupi oleh penulis untuk dieksekusi. Jadi, seperti yang diketahui, M itu mandatory, D itu desirable, dan I itu inessential. Maksudnya itu, pada mandatory, itu requirement tersebut harus ada dan tidak boleh dihilangkan pada saat membuat sistem baru. Dan maksud pada D atau desirable yaitu requirement tersebut tidak terlalu penting dan boleh dihilangkan, tetapi jika requirement tersebut digunakan dalam pembentukan sistem, akan membuat sistem tersebut lebih perfect. Selanjutnya di bagian inessential,
yaitu bahwa requirement tersebut bukanlah bagian dari sistem yang dibahas dan merupakan bagian dari luar sistem. Jadi di sini saya dari kelompok 7 ya. Untuk sini saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 5 ya tentang topiknya itu UI UX. Ya, jadi di sini tuh ada pertanyaan dari kelompok 5 yaitu dari perwakilan kelompok 5 itu Yoga Sustiarsyah. Oke, jadi mungkin ini lebih ke saran mungkin ya. Jadi kritik dan saran dan sebelumnya terima kasih untuk Yoga juga ya yang telah memberikan kritikan dan saran ya. Jadi emang betul gitu kan dari form yang kita buat itu dari register form bagian registrasi warna bagian dengan placeholder terus serupa sehingga sulit untuk mengidentifikasi form tersebut untuk apa ya. Jadi memang betul karena dari gambar atau dari apa namanya dari desainnya itu memang terlalu kasar lah katakanlah ya. Jadi desain terlalu kasar karena emang dari segi pembuatan dari segi kreativitas mungkin dari kitanya masih kurang gitu ya. Jadi emang betul dari ini tuh mungkin masih terlihat kasar dan terima kasih untuk Yoga juga dari kelompok 5 ya untuk memberikan kritikan dan sarannya juga. Terus yang selanjutnya itu ada background image pada bagian screen autentikasi user dan yang lainnya pilihan login terlalu domain atau dominan sehingga cukuplah mungkin ditambahkannya terima kasih lagi ya. Ya memang mungkin dari kelompok kitanya udah mentok mungkin ya, jadi udah mentok untuk desainnya kayak gimana. Jadi memang betul dari desain mungkin dari login S ini itu kan memang terlalu ngedok mungkin ya, dari terlalu ngedok warnanya jadi sehingga warnanya itu terlalu kental jadi emang kurang enak dilihat mungkin ya dari segi desainnya juga dari segi desainnya mungkin kurang enak dilihat. Dan di sini ada kritikan dan saran juga dari Yoga yang telah memberikan terima kasih mungkin saya bilang terima kasih karena telah memberikan kritikan dan saran dan mungkin untuk kedepannya dari kelompok kita akan mencoba sedikit melakukan perubahan atau mungkin melakukan beberapa perubahan untuk dari desain yang aplikasi desain yang kita buat itu itu UI UX ya dari UI UX. Oke, mungkin cukup sekian ya yang bisa saya sampaikan dan sebelumnya terima kasih untuk kelompok 5 yang sudah bertanya. Mudah-mudahan bisa menjawab ya dari pertanyaan juga ya topiknya dari bukan pertanyaan tapi sarannya ya. Jadi saran dan kritikannya kita terima kasih, mudah-mudahan ini bisa menjadi apa namanya bisa menjawab mungkin ya menjawab dari kritikan dan sarannya ya Kak. Terima kasih. Oke, yang selanjutnya ini ada pertanyaan dari kelompok 4 ya yang diwakili oleh Muhammad Haikal. Jadi jika aplikasi prototype dijadikan agar dapat berguna, maka apakah aplikasi tersebut akan memiliki pemeliharaan misalnya seperti aplikasi keamanan dan desain aplikasi, apakah akan ada pemeliharaan aplikasi tersebut? Untuk jawabannya ya. Jadi untuk pertanyaan dari Haikal ini dari perwakilan kelompok 4, jadi ketika aplikasi ini atau misalkan aplikasi yang kita buat ini akan digunakan secara umum, dipastikan kita akan melakukan perubahan dari mulai desain terus dari mulai desain terus juga ada dari keamanan, update keamanannya akan seperti apa. Dan yang mungkin yang terpenting yang sebelumnya dari Yoga juga ya dari pertanyaan juga dari kelompok 5, mungkin kita akan melakukan perubahan dari mulai update desain gitu kan, update desain terus update flow-nya kayak gimana karena mungkin ini dari segi desain juga agak masih kasar mungkin ya, masih kasar ya. Jadi untuk kedepannya kalau misalkan emang aplikasi ini akan dipublish atau misalkan akan digunakan secara secara publik, kita akan melakukan perubahan yang mungkin bisa dikatakan perubahan besar ya. Jadi dari mulai desain terus juga keamanan terus juga dari dari update dari desain juga sama terus pemeliharaannya mungkin kita juga akan melakukan pemeliharaan rutin ya. Jadi supaya tidak supaya tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkannya mungkin seperti bug yang kayak gitu. Oke. Seperti itu ya mungkin. Tuh.
Terima kasih ya dari kelompok 4 ya, yang diwakili oleh Haikal. Mudah-mudahan jawabannya bisa menjadi mungkin mudah-mudahan menjawab dari pertanyaan dari kelompok 4 yang diwakili oleh Muhammad Haikal. Ya, terima kasih atas pertanyaannya, mudah-mudahan menjawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin jawab untuk pertanyaan dari kelompok 6, yaitu kenapa pada tahap use case harus menggunakan include pada akun meskipun daftar akun itu tidak diperlukan untuk include login. Karena di sini kita juga butuh keamanan biar aman. Login diperlukan untuk memastikan bahwa hanya pengguna yang sah yang dapat mengakses akun mereka. Hal ini paling untuk melindungi informasi pribadi dan sensitif pengguna. Tanpa login, siapapun yang memiliki akses ke sistem dapat melihat dan mengubah informasi akun pengguna. Pada use case ini juga dibutuhkan untuk kontrol akses. Login memungkinkan sistem untuk mengontrol akses ke fitur dan fungsi akun. Misalnya, sistem dapat membatasi akses ke fitur tertentu hanya untuk pengguna yang telah masuk ke akun mereka. Nah, meskipun daftar akun tidak perlu include login, login harus include pada use case akun untuk alasannya yaitu keamanan dan kontrol akses. Login memastikan bahwa hanya pengguna yang sah yang dapat mengakses akun mereka dan bahwa mereka hanya dapat mengakses fitur dan fungsi yang mereka butuhkan. Misalkan use case akun yang dapat include login itu mengubah informasi akun, mengubah kata sandi, menghapus akun, mengakses riwayat pembelian, dan melacak status pemesanan.